안녕하세요. Assalamualaikum, 여러분. Waalaikumsalam, Sam. Waalaikumsalam, Sam. Nih, hari ini ada 4 ya, Rabun ya. Jadi Sam agak beda kayak kemarin, nggak Sam suruh pasang-pasangan, tapi nanti setelah ini ya Rabun ngerjain Google Form ya. Jadi langsung Sam tes gitu. Hari ini ngertinya sampai mana gitu ya. Oke. Baik, Sam. Kita ada 4 ya Rabun. Kemarin kan kita udah belajar atot daga ya. Kalau sekarang nggak ada atotnya nih ya Rabun. Sekarang cuman langsung daganya aja gitu ya. Kalau kemarin kan ada atotnya ya. Kalau yang ini justru belum selesai, yang kemarin udah selesai gitu ya pekerjaannya. Oke, berikutnya kita punya daguyo. Ini yang paling banyak nomor 2 nih ya Rabun, beragam sekali. Dan ini saya yakin ya Rabun mungkin ngerti, tapi karena peraturannya banyak banget, kalau ketemu ini pakainya ini, kalau ketemunya kata sifat pakainya ini, itu mungkin bikin ya Rabun akan lebih susah ya. Karena kita harus menghafal strukturnya. Lalu yang ketiga itu mudah, yang keempat juga nggak terlalu susah ya Rabun ya. Oke, yang pertama kita masuk, saya mengartikan si daga ini dengan ketika atau sedang. Jadi, maksudnya ketika atau sedang di sini, ya Robun, pekerjaan yang ada di depannya, ini mau, sebenarnya ada juga kata sifat ya Robun ya. Jadi, tapi saya fokus, tapi sebenarnya daga itu banyak banget dipakainya di nempel sama kata kerja. Jadi, maksudnya di sini, kata kerjanya itu, jadi misalnya konsentrasi ini. Jadi maksudnya pekerjaan, kalau kata kerja berarti kan pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi kata kerja yang ada di depannya ini belum selesai, tiba-tiba ada sesuatu yang interrupt gitu loh ya Rabun. Jadi pekerjaannya belum selesai. Beda halnya dengan kemarin kita ada at sama ot gitu kan ya. Daga, ininya udah selesai ya Rabun. Kata kerjanya udah selesai. Sudah selesai pekerjaannya ini. Kan mogot taka siot tagah ya Ci gitu kan ya. Ya kita istirahat dulu baru lanjutkan lagi gitu kan ya Rabun ya. Nah, kalau ini pekerjaannya di depan itu belum selesai tapi terinterap dengan sesuatu hal gitu ya. Misalnya moktaga chonaga waso. Ya kan? Moktaga sonimi waso. 문을 열었어요. 문을 열어줬어요. gitu kan ya. Jadi makanya saya bilang lagi makan, sedang makan, ada orang datang itu makannya belum selesai ya Robun. Jadi masih ada sisanya gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan baru satu suap gitu. Intinya belum selesai saja gitu ya. Dan saya menerjemahkannya dengan ketika atau sedang atau pas lagi gitu ya. Pas lagi makan gitu kan ya. Babel moktaga 전화가 왔어요 gitu kan. Gimana kayak datang telepon lagi. Babel moktaga 전화가 와서 gitu kan ya. Ta mau mogotci gitu kan. Kenapa kamu nggak habisin gitu kan? Ih, Bang Moktaka, 전화가 왔어요 gitu kan. Ih, orang apa namanya sedang makan, telepon datang ya gimana makannya gitu ya. Atau lagi apa namanya lagi makan apa namanya misalnya ada tamu ya dibukain dulu lah pintunya gitu. Masa saya tetap makan ya teman-teman ya. Jadi nggak enak pakai warna hijau, pakai warna biru aja. Jadi kayak teman-teman lagi mau ngomong saat sedang pergi kemana gitu ya. Di tengahnya jadi perginya belum selesai ya Rabun. Jadi misalnya ya Rabun mau pergi ke mana ke bioskop gitu kan. Saat sedang pergi ke bioskop berarti belum sampai bioskop gitu ya Rabun ya. Belum sampai ke bioskop apa namanya? Ibu telepon 엄마가 다시 집으로 돌아가라고 해서 apa namanya 돌아왔어요 gitu kan. 돌아왔지 gitu. Gitu teman-teman ya. Terus ini juga saat sedang makan. Ini sebenarnya teman-teman juga bisa pakai go isel teh gitu kan. Cuman kalau go isel teh kan ada 2 rumus ya Rabun, real teh sama go ita gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa pakai go isel tehnya ini digantikan dengan satu rumus yaitu daga gitu ya. Babel 먹다가 전화가 왔어요. 요리하다가 apa ya? 요리하다가
택배 아저씨가 와서 gitu kan ya. Bubble waktu 택배 아저씨가 왔어요 gitu ya. Terus saat sedang bertemu misalnya 남자친구를 뭐 카페에서 남자친구를 만나다가 gitu kan ya. Apa ya 여러분 biasanya? Saat sedang bertemu pacar di kafe apa ya 여러분 ya misalnya? 여러분 듣고 있어요? 네, 듣고 있지? 네. 네네네. 쌤, misalnya saat sedang 뭐가 있을까? Haitun pokoknya nanti di belakang kita lebih banyak berkembang lagi kok kalimatnya gitu ya Rabun ya. Terus di sini saat sedang sunyi tiba-tiba berisik gitu ya Rabun ya. Ini sebenarnya mirip dengan Doni gitu kan. Itu kenapa si apa namanya Daga sama Doni itu di apa namanya penjelasan tata bahasanya berdekatan ya Rabun ya. Misalnya 조용하다가 다시 시끄러워졌어요. misalnya ya Robun ada guru masuk. 조용, diam semuanya jangan berisik gitu kan ya. Nggak lama ada yang misalnya maaf ya, ada yang kentut ketawa lagi gitu kan ya. Baru banget sunyi tiba-tiba berisik lagi. 조용하다가 gitu kan ya. Berarti sunyinya itu belum selesai sebenarnya. Harusnya sunyi terus gitu ya Rupun ya. Kan disuruh diam terus ya, jangan berisik terus. Tiba-tiba ada yang kentut di tengah jadinya terhalang apa namanya. Situasi sunyinya jadi terpecahkan gitu ya. Padahal harusnya sunyi terus tapi disuruh berhenti. Jadi si sunyinya itu berhenti di tengah-tengah gitu ya. Itu ya Robun. Jadi si daga itu juga dipakai untuk perubahan situasi. Sebenarnya ya Robun itu akan lebih banyak menggunakan si daga ditempelkan dengan kata kerja seperti bertemu, masak, makan, pergi. Tapi bukan menutup kemungkinan si daga itu tidak menempel dengan kata sifat sunyi, dingin gitu ya Robun ya. Biasanya itu tadinya sunyi, kemudian tiba-tiba menjadi berisik gitu kan. Tadinya dingin, tiba-tiba menjadi panas gitu ya. Gitu ya Robun ya. 춥다가 misalnya 아침에 춥다가 오전에 아침에 춥다가 오후에 더워졌어요 gitu ya. Oke Robun ya. Jadi di sini struktur bahasa Koreanya teman-teman bilangnya saat sedang pergi, berarti kan struktur bahasa Indonesia saat sedang pergi, kalau struktur bahasa Korea menjadi perginya dulu baru saat sedang gitu ya teman-teman ya. Jadi perginya kan kada gitu kan ya Rebun ya. Danya dibuang menjadi kadaga. Itu ya. Kalau saat sedang makan berarti makannya dulu, saat sedangnya kan rumusnya daga kan ya Rebun ya. Kita mau terjemahkan ke Korea, makannya dulu baru saat sedang. Jadi bagaimana teman-teman? 먹다가 Ya, 먹다가. Oke, 먹다가. Saat sedang masak menjadi 요리하다가 맞아요. 요리하다가 gitu kan ya. 요리하다가 손님이 왔어요. Jadi tapi belum selesai ya Robun ya. Kalau 요리했다가 itu sudah selesai masaknya ya Robun ya. Kalau ini belum selesai ya, mungkin masih direbus gitu ya. Saat sedang bertemu menjadi bertemu saat sedang 만나다가, 만나다가 gitu ya. 만나다가. Belum selesai ketemunya ya, masih ketemuan tiba-tiba dikepotong harus suruh pulang gitu ya. Saat sedang sunyi sedang 조용하다가, 맞아요. 조용하다가 시끄러워졌다 gitu ya. 다시 시끄러워졌다. 조용하다가 조용하다가 tadi dingin 춥다가 맞아요. 춥다가 오전에 춥다가 오후에 더워졌네 gitu. Nih. Seperti ini. Coba kita terjemahin ya, Rebun. Misalnya gini, saat sedang pergi ke sekolah, bertemu teman sekolah. Jadi menurut teman-teman di kalimat nomor 1 itu, dia udah sampai sekolah atau belum? Belum, betul ya. Saat sedang makan ada telepon, makannya udah selesai belum? belum Saat sedang masak, anak bangun, masaknya udah selesai belum?
Belum. Belum. Saat sedang bertemu dengan Eugene, ketemuannya udah memang sudah selesai atau belum? Belum. Jadi pas lagi ketemu gitu kan, lagi ngobrol asik-asiknya gitu kan ya. Ternyata terjadi sesuatu di rumah, ada telepon gitu kan ya. Ada telepon di sini, ada teleponnya nggak diceritain gitu. Terjadi sesuatu di rumah, jadi aku langsung pulang. Mau Eugene, kita terjemahin aja sama-sama ya. Saat sedang sunyi tiba-tiba menjadi berisik lagi. Ini kalau di sini sunyinya berarti sudah hilang gitu. Tapi sebenarnya keadaan sunyinya itu harusnya terus bertahan gitu loh. Tapi karena suatu hal akhirnya keadaan sunyinya kepotong di tengah gitu ya Robun. Padahal sebenarnya si sunyinya itu harus terusan sunyi gitu ya. Tapi karena suatu hal akhirnya menjadi tidak sunyi gitu ya. Itu bedanya dengan kalau menempel dengan kata kerja. Kalau menempel dengan kata kerja berarti si kegiatannya belum selesai. Kalau menempel dengan kata si sunyi, ya sunyinya akhirnya sudah selesai. Dia menjadi selesai gara-gara diganggu sama sesuatu gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Mengerti saya. Yuk kita terjemahin yuk. Saat sedang pergi ke sekolah, bertemu teman sekolah. Bertemu teman sekolah. Misalnya jangan bertemu teman sekolah, bisa bertemu pacar gitu atau mantan pacar gitu ya. Berarti sekolahnya dulu ya Rabun ya. Sekolah ke pergi, terus saat sedang, baru bertemu teman. teman sekolah. Misalnya jangan teman sekolah nggak apa nih. Mau teman sekolah lalu bertemu gitu ya. Gimana ya Robun? Bahasa Koreanya menjadi hakyoe 가다가 가다가 학교 친구를 학교 친구를 만나요. ini sebenarnya 학교 친구를 만나요 gitu ya. 학교 친구를 만났어요. Misalnya 만났어요. misalnya ngejelasin tadi siang gitu kan ya. Oh, jangan teman sekolah lah, misalnya mantan pacar gitu ya. Misalnya mantan pacar. Mantan gitu. Ketemu mantan. Berarti di sini apa mantan, ada yang tahu? 전 남친. Chon namchin. Oh, chon namchin. Kalau yoja, kalau namja berarti chon yochin ya. Gitu. Oh, misalnya tadi Lucy ketemu gitu kan, cerita sama Dava. Dava sih nanen 오늘 학교에 가다가 kalau ceritanya di sekolah berarti 오다가 gitu ya. 학교에 오다가 저 남자친구를 만났다 gitu kan. 아니 되게 못생겨져서 apa jadinya ya Rabun, 못생겨졌어요 gitu kan. Masa dia jadi nggak ganteng gitu. Jadi nggak nyesel gitu maksudnya. Putusan juga nggak, putusan juga putus juga nggak nyesel gitu maksudnya. Dan saat sedang makan ada telepon, gimana ya Rabun? Berarti makan dulu, saat sedang, lalu telepon ada atau datang gitu ya Rabun ya. Gimana ya Rabun? 밥 먹다가 전화가 왔어요. Misalnya ibunya siapa nih di sini? Misalnya ibunya Nanda gitu kan ya. Nanda, 아니 그 밥을 왜 남겼어 gitu kan. Kenapa kamu nyisain makanan? 아니 다 먹을 거야. 아까 밥을 먹다가 전화가 왔거든, 엄마 gitu kan. Oh enggak kok, nanti emang aku mau makan. Tadi aku lagi makan gitu kan, ketika sedang makan ada telepon gitu maksudnya. Gitu ya teman-teman ya, kalau ditanya gitu. Kenapa kok nggak dihabisin? Oh, 이제 먹을 거야, 다 먹을 거야 gitu kan. 아까 밥을 먹다가 전화가 왔어 gitu. 전화가 왔거든 gitu ya. Saat sedang masak, anak bangun gimana ya Rabun? Masak saat sedang, terus anak bangun. Gimana ya Rabun? 요리하다가 아이가 깼어요 gitu ya. 아이가 깼어요 gitu kan, anaknya bangun. Kalau 깼어요 juga nggak apa-apa sih, 일어났어요 juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya keda itu bisa kita bilang terbangun juga gitu kan, tidurnya belum maksudnya kalau 애기가 깼어요, 애기가 일어났어 gitu. 어떻게 다르지?
알아요? 어떻게 다른지 알아요, 여러분? 네, 쌤. 하여튼 nggak apa-apa ya 여러분. jadi 요리하다가 아이가 일어났어. 요리하다가 아이가 깼어요. kalau kisah itu lebih ke terbangun gitu ya 여러분 ya. bisa jadi kalau 일어나다 bangunnya karena keinginan sendiri, keinginan sendiri. Kalau kita bisa jadi mungkin karena dia berisik jadi terbangun. Terjaga ya 여러분. Ngerti kan ya kalau saya bilang terjaga? Sorry, Chef. Terjaga itu bukannya kalau lagi tidur tiba-tiba saya terjaga. Terjaga itu maksudnya terbangun gitu loh, Rebun. Hanya bukan ya, beda ya artinya terjaga ya. Itu pokoknya kalau ke saya itu bangun bisa jadi karena mungkin dia apa namanya karena gangguan berisik gitu loh ya Rebun si Kenta itu bangunnya. Yori hataka aiga kessoyo gitu ya. Misalnya ditanya gini, ini dapur, 아니, 부엌이 왜 이렇게 엉망이야, gitu kan? 왜 이렇게 엉망이야? 왜 이렇게 지저분해, gitu kan? 요리할 거야, 안 할 거야? 요리할 거야, 말 거야? misalnya emaknya, mertuanya marah-marah gitu kan sama muda. 아니요, 시어머니, 아니요, 시어머니, 잠깐만요. 맞네. 요리할 거예요. 아까 요리하다가 우리 이 지훈이가 깼어서 gitu kan ya. Tadi lagi masak si Jiun bangun gitu. 지금 할 거예요, 막 gitu. Saat sedang bertemu Eugene terjadi sesuatu, gimana ya, Rabun? Berarti Eugene dengan bertemu saat sedang, terus apa lagi, Rabun? Terjadi sesuatu di rumah di sesuatu nih. Sesuatu terjadi terus jadi langsung pulang. Gimana ya, 여러분? 자, 선생님 쳐줄 테니까 선생님 ketik해 줄 테니까 여러분 말해 주세요. 선생님 ketik해 줄게요. 유진을 만나다가 유진을 dengan 유진이랑 만나다가 집에서 일이 생겨서 바로 집에 갔어요? 바로 집에 갔어요. 어떻게, 아이샤? 바로 아니지? 바로 집에 갔어요. 집으로 갔어요. 집으로 바로 갔어요. 네, 좋아요. 아주 잘했어요. Saat sedang sunyi, tiba-tiba menjadi berisik lagi. Gimana ya, Rabun? Sunyi. Saat sedang tiba-tiba lagi menjadi, berisik menjadi. 어떡해요? 조용하다가 네, 조용하다가 갑자기 다시 시끄러워졌어요. 네, 시끄러워졌어요. 네, 잘했어요. gampang kan 여러분? Oke. Silakan yang mau di screenshot gitu ya. Tadi udah lagi ngerekam kan ya saya 여러분 ya? 네. 자, 여기까지 질문 있어요? 괜찮아요? 저 괜찮아요. 쌤. 네, 괜찮으면 네, 괜찮으니까 바로 금방 넘어갈게요. 오케이. 자, 아키라 씨한테 무슨 일이 생겼어요? artinya apa nih, 여러분? 아키라 씨한테 무슨 일이 생겼어요? Apa yang terjadi kepada Akira? gitu ya. 운전하면서 전화를 받다가 교통사고가 났대요.
saat sedang Saat sedang menyetir. angkat telepon tiba-tiba terjadi kecelakaan. jadi 이때요 apa 여러분데요? Katanya. 맞아요. katanya terjadi kecelakaan. Ya kan ya, saat sedang menerima telepon. Nerima telepon kan selesai belum ya, Robo? Belum, justru lagi nerima telepon, belum selesai gitu ya. Saat sedang menerima telepon sambil menyetir. 운전하면서 전화를 받고 있을 때 gitu ya. Sebenarnya sama dengan go 있을 때, go itnya kan sedang ya, 여러분 ya. 있을 때nya kan sedang gitu ya. Cuman ini kan dua rumus ya. 여러분 bisa pakai daga untuk menggantikan si go 있을 때 gitu ya. 늦게까지 자다가 학교에 지각했어요 gitu kan ya. 늦게까지 자다가 학교에 지각했어요. Jadi ini yang ngomong ya, saya terlambat ke sekolah. Dia saat sedang tidur sampai terlambat. Ini maksudnya dia sebenarnya tidurnya belum selesai ya, Robun ya. Jadi pas lagi tidur sampai siangan gitu ya, akhirnya saya terlambat gitu ya, Robun ya. Sebenarnya dia juga belum niat untuk bangun ya, Robun ya. Jadi masih terus sedang tidur gitu ya. Nah, cuman kalau di sini kalau di intinya di kalimat ini mungkin kalau kita terjemahkan dengan saat sedang gitu ya, Robun ya, atau pas lagi tidur kesiangan akhirnya terlambat agak aneh ya, Robun ya. Tapi di sini tetap bisa dipakaikan daga karena daga dia mau menjelaskan bahwa tidurnya itu sebenarnya belum selesai gitu loh. Tidurnya itu sebenarnya masih terus berlanjut gitu ya, Robun, atas keinginannya sendiri gitu ya, Robun ya. Cuman kalau di sini diartikan dengan saat sedang atau pas lagi kan tidak pas ya. Jadi teman-teman nanti pas diartikannya bilang aja karena gitu ya. Jadi saya terlambat ke sekolah karena bangun atau tidurnya sampai siang gitu ya. Bangun kesiangan lah intinya gitu ya, Robun ya. 딴 생각을 하며 걷다가 하수구에 빠졌어요. 하수구에 아닌가? 하수구에 여러분? got. 맞아요. 하수구에 빠졌어요. 네, artinya jadi apa ini? Kecebur ya. Kecebur got. Ke got gitu ya. Kecebur got saat sedang jalan sambil ngehong. apa tuh? 딴 생각을. 딴 생각은 매홍은 뭐야, 매홍? 뭉엉. 그거 매홍 그게 sogo인가? Hahatin sebenarnya bengong sih ya. Kalau bengong kan memang pasti lagi mikir hal yang itu aja gitu ya sebenarnya. Tansengkang itu pikiran yang lain lah, pikiran yang enggak yang lain lah. Maksudnya harusnya kalau jalan ya mikirnya jalan aja gitu kan. Ternyata mikirin yang lain akhirnya jadi kecebur ke got gitu ya. 음주운전을 하다가 사고가 났대요. Katanya terjadi kecelakaan gitu atau kena kecelakaan saat sedang minum alkohol. Saat sedang nyupir gitu ya, mengendarai mobil sambil nyupir mabuk. Bukannya sambil sih ya, sebenarnya dia udah minum gitu ya. Jadi dia saat sedang menyetir setelah minum gitu ya, Rabun. Jadi sebenarnya bukan sambil minum, tapi dianya udah minum duluan baru nyetir gitu. Berarti kan kehilangan kesadaran. 이거 있는데 한번 좀 읽어줄래요? siapa yang mau gana? Juga saya, Sam. 네, nanya siapa? 아무나 좀 해주면 안 될까? 아무나 해줘. saya Sam. 네, 다파 글루시밖에 없구나. 네. 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 어제 본 영화는 재미있었어요? 아니요. 너무 재미없어서 보다가 나왔어요. 맞아요. Kemarin film yang kemarin ditonton rame gitu kan. Enggak, karena nggak menarik ya
pas lagi nonton saya keluar aja. Nontonnya berarti belum selesai ya teman-teman ya, gitu loh. Saya termasuk yang nggak bisa kayak gini ya Robun. Jadi kalau belum selesai ya udah nggak menarik pun saya tinggal saya nonton aja. Kalau nggak saya tidur di dalamnya. Dan itu pengalaman saya ada Sayang di Harry uangnya, Potter. Sam. Saya tuh nonton Harry Potter, ini apaan sih? Males banget nontonnya gitu. Gak tau orang-orang pada suka Harry Potter tapi saya 별로네요. 오늘 한국 날씨는 어땠어요? 오전에 흐리다가 오후에 기었어요. Artinya apa ini? 오늘 한국 날씨는 어땠어요? Bantu Sam dong. cuaca hari ini di Korea bagaimana? 오전에 Siang tadi siang mendung. paginya kali ya, Pak ya. Paginya 오전. Tadi Paginya mendung, pas pagi sorenya mendung. sorenya cerah. cerah gitu. Jadi sebenarnya ya Rabun untuk menyatakan perubahan cuaca gitu atau perubahan keadaan itu sebenarnya boleh pakai daga sama doni. Kita udah ya kemarin ya. 오전에 흐리더니 오후에 기었어요. Cuman sebenarnya kalau si doni itu ada agak lebih tercengangnya lebih tercengang si doni daripada si daga. Wah, misalnya wah apa nih tadi pagi mendung sekarang cerah gitu loh. Kalau yang ini sebenarnya keterkejutannya tuh biasa aja loh. Oh, 오전에 흐리다가 오후에 기었어요 gitu kan. Jadi cuma mau jelasin oh tadi pagi mendung sekarang cerah gitu. Tapi kalau doni tuh kayak di belakangnya tahu-tahu gitu. Ada ternyata seperti itu sih sebenarnya. Dua-duanya bisa dipakai untuk menjelaskan perubahan situasi gitu ya. Yang mana situasinya punya lawan kata gitu. Misalnya mendung, cerah gitu ya. 아직 새벽인데 왜 벌써 일어났어요? 잠을 자다가 무서운 꿈을 꿨어요. Di sini artinya apa? Meskipun masih ini Pagi nih banget. masih subuh gitu ya. masih subuh. Kalau orang Islam Kenapa? harusnya udah selesai, udah bangun ya. Masih subuh nih, gitu kan? Kenapa udah bangun? Padahal masih subuh gitu kan? Terus 잠을 자다가 무서운 꿈을 꿨거든요. Gimana tuh? saat sedang tidur. Pas tidur, saat sedang tidur, mimpi buruk, mimpi yang mimpi menyeramkan. buruk gitu ya. 무서운 꿈을 깼어요 gitu kan ya. Sebenarnya dia tidurnya pun belum ini banget gitu ya. Karena kan kita kan katanya punya alarm di kepala kita ya Rabun ya. Pas jam 7 jam 8 itu kita sudah pasti bangun gitu kan ya Rabun ya. Tapi kalau di tengah-tengah bangun itu padahal tidurnya masih mau tidur gitu ya. Kalau misalnya dia bangun berarti biasanya mimpi gitu. 왕민 씨, 이 커피 다 마신 거예요? 아니요, 커피를 마시다가 화장실에 다녀왔어요. Wangming, ini udah diminum semua kopinya. Aku mau buang nih, gitu mungkin ya. Oh, enggak. Aku tadi ke toilet sebentar pas lagi minum, gitu. Jadi masih ada setengah paling ya, Rebun ya. Masih ada segininya, gitu ya. 밥을 먹다가 전화를 받았어요. Pas lagi makan gitu, ketika sedang makan menerima telepon, makannya belum selesai. 조금 전까지 비가 오다가 지금은 눈이 온다 gitu kan ya. Baru banget gitu ya, baru tadi banget hujan gitu kan ya. Sekarang malah turun salju. Kok bisa ya? Oh, bisa ya, Robo. Saya lupa bisa. Karena di Korea kayak gitu, pas lagi saljunya dulu apa ya turun, terus ntar turun hujan gitu. Kadang-kadang suka berganti gitu ya, Robun. Julia 씨가 과일을 깎다가 손을 다쳤어요 gitu kan. Berarti si Julia itu tangannya terluka gitu ya, melukai tangannya saat sedang mengupas buah gitu ya. Belum selesai itu mangganya masih ada separuh lagi belum dikupas gitu ya. 아이가 놀이터에서 놀다가 넘어졌어요. Gitu kan si anak itu terjatuh saat sedang bermain. Bermain ini belum selesai ya, justru saat sedang bermain dia terjatuh. 교실에 조용하다가 ini yang tadi ya, contohnya 남자친구와 이야기하다가 울었어요. Bisa kenapa nih Rabun? Aku menangis ketika sedang bercerita dengan dengan pacarku. Kira-kira kenapa ya Rabun? Apa yang membuat dia menangis? Mau diputusin, Sam. Kayaknya 헤어지자는 말
kayaknya karena cowoknya ngajakin putus ya akhirnya jadi uros어요. 저는 기숙사에서 살다가 지난주에 하숙집으로 이사했습니다. gitu kan ya. Saya pindah ke 하숙집 알아요, 여러분? 하숙집 Hasubjib itu anggap aja kayak kontrakan ya Robun ya, rumah kontrakan gitu atau kosan ya Robun ya. Intinya bukan asrama aja. Kalau asrama kan biasanya di dalam sekolah gitu ya Robun ya. Jadi hasubjib itu teman-teman boleh artikan dengan kosan, kosan gitu ya. Biasanya kalau hasubjib itu di dalam satu rumah ada berapa kamar. Kalau kontrakan itu biasanya one room ya Robun, one room. One room ini jadi memang satu rumah walaupun dia di dalam satu unit villa atau apartemen gitu ya. Tapi kalau hasubjib itu di dalam satu rumah ada satu kamar dan nanti di situ ada ruang tamunya gitu. Berarti kos-kosan kan ya kayak gitu ya Rabun ya. Gitu. Di Indonesia juga sekarang udah jarang kos-kosan, yang ada paling kontrakan ya Rabun. Saya pindah ke kos-kosan minggu lalu, maksudnya selama itu saya tinggal di asrama gitu ya. Mungkin sebenarnya di 기숙사에서 살다가 mungkin sebenarnya dia tuh harusnya tinggal di asrama itu 6 bulan gitu ya Robun ya, tapi ternyata 3 bulan aja dia udah pindah gitu ya Robun. Suji sebenarnya jadi sebenarnya belum selesai tinggal di asrama, tapi mungkin ada satu hal yang tidak disebutkan di sini, akhirnya dia memutus tinggal di asrama pindah ke kosan. Suji는 회사를 다니다가 대학원에 갔다. Jadi si Suji itu masuk S2 gitu ya. Masuk S2, ngambil S2 saat sedang bekerja gitu ya. Ya kalau ada duit mah ya Robun kuliah sambil kerja nggak apa-apa. 산에 올라가다가 다리가 아파서 쉬고 있습니다. 산에 올라가다가 다리가 아파서 쉬고 있습니다. 이 사람은 왜 쉬고 있어요, 여러분? Dari 이 apa 사람 so? 네, 다리 아파서. 언제 다리가 아파요? 산에 올라갈 때 네, 맞아요. 산에 올라가고 있을 때 올라가다가 네. 오케이, 여러분. 아침에는 춥다가 오후에는 날씨가 많이 풀렸어요. gitu kan. Paginya hujan, paginya dingin, siangnya 날씨가 많이 풀려서 itu berarti dia sudah dinginnya sudah rilis gitu ya, sudah menghangat gitu ya Rabun. Orang Korea itu sering banget bilang kalau dari dingin terus akhirnya dia menjadi hangat, tidak bilang bilang juga sih tatetejida kan artinya menjadi hangat ya Rabun ya. Tapi mereka juga sering menggantikan kata tatetejida ini dengan 날씨가 많이 풀렸어요. Gitu ya. Jadi maksudnya sudah tidak mendingin lagi. Pulita itu artinya kan terlepas gitu ya Rabun ya. Jadi cuacanya banyak terlepas. Maksudnya dinginnya menjadi terlepas gitu ya. Unik emang bahasa Korea sih. Oke ya Rabun ya, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke kata bahasa berikutnya. Oke. Nah ini banyak banget ya Rabun. Nggak ada pertanyaan kan ya Rabun ya? Oke. Nah, si daguyo ini ya Robun, pokoknya ini saya mengartikannya dengan katamu, kata kau, kata Anda gitu kan. Misalnya Lucy bilang gini sama Asya. Asa, Mutiasem cantik tahu. Terus Asa bilang, "Hah? Mutiasem cantik kata lo?" gitu loh ya. Kayak gitu ya Rabun. Jadi ngulangin kata, maksudnya untuk meyakinkan, kata lo cantik, Mutiasem, yang bener lo Lus gitu. Atau misalnya Salsa bilang sama Ananda Dwi Paramita, Nanda, tas ini harganya 5 juta, murah ya gitu kan. Terus si Ananda naik darah, 5 juta murah katamu gitu. Katamu 5 juta murah gitu kan. Murah katamu gitu ya, Rom. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti, Sam. Jadi intinya mengulang kembali pernyataan orang lain gitu, tapi sebenarnya sekedar untuk meyakinkan gitu, yakin gitu. Jadi kayak misalnya gini, Asya bilang gini,
setiap hari Asya bilang gini. Enggak, misalnya Sam bilang gini, Sya, Sam itu tiap hari makan jengkol. Terus Asya bilang, hah, Sam bilang setiap hari saya makan jengkol gitu. Jadi cuma buat nekenin aja sih, bukannya gara-gara budak atau gimana gitu. Gitu ya, Rebun. Kadang-kadang juga buat karena nggak denger gitu maksudnya, untuk meyakinkan lagi gitu ya Rebun. Tahu misalnya setiap hari naik motor, misalnya gini. Aku tuh misalnya siapa ya di sini ya? Misalnya Salsabila ada ya tadi ya, Salsabila kayaknya ya. Ani enggak? Jadi Ada salsa, Sam. Salsa. Misalnya Salsa Nabila bilang gini. Sang Nim, saya tuh tinggalnya di Bandung. Jadi setiap hari dari Bandung saya ke Jakarta gitu loh, naik motor 2 jam gitu kan. Terus saya kaget, dari Bandung sampai Jakarta setiap hari naik motor katamu. Wah, hebat gitu. Biasanya kan gitu ya, Rabun ya. Nah, ini sangat mahal katamu. Misalnya si Kikir Mutia bilang gini, Pak, ini bayam 1 ikat berapa gitu. Oh, 1 ikat 500 perak, Neng, gitu kan. Ih, mahal amat 500 perak, Pak. Padahal nggak ada ya, Rebun. Sekarang tuh nggak ada yang namanya 1 bayam itu seikatnya 500 tuh nggak ada gitu kan ya. Terus saya bilang gitu sama tukang sayur. Tukang sayurnya naik darah. Tukang sayur bilang gini, atuh Neng 500 mahal, kata Neng mahal gitu kan ya, 500 mahal, udah Neng beli aja di sono yang jual 300 perak gitu ya. Nah terus ini kayak gini, segini luas katamu, misalnya apa ya Rebun ya, misalnya apa ya, Sam ini sebenarnya main random aja sih bikin kalimatnya gitu loh. Kenapa sih bikin pakai kata luas ya di sini? Sebenarnya mau menunjukin kata sifatnya sih Yorobun gitu. Segini luas katamu, sempit tahu gitu. Misalnya saya juga bingung ya, kadar luas, kadar sempit itu segimana juga kurang ini. Kenapa saya pakai luas? Bikin kalimatnya susah pakai luas lagi. Ada yang punya ide ya Rabun misalnya? Kafe, Sam. Hah? Kafe misalnya. Misalnya kafenya cuma bisa masuk 4 orang gitu kan. Ya, oke, kafe bisa masuk. Enggak lama Dava masukin kan. Wah, luas ya kafenya. Terus Lucy bilang gini, oh my God. Terus Lucy bilang gini, hello, luas kata lo, Dava segini, 4 orang doang yang bisa masuk. Yang bener aja gitu ya. Nah, terus kenapa pakai sekarang ya Robun? Saya kadang bingung bikin kalimat ini kenapa ada sekarangnya. Oh, ini daging lumba-lumba gitu kan ya. Gitu ya. 잠시만요. 헷갈릴까 봐. 기다려봐요. 여러분 lagi dengerin kan ya? Dengerin Sam, Dengerin Sam. Gara-gara Lagi daging lumba-lumba. Dengerin Sam, sebelah ada saudara. Dengerin 누구야? 형이야? 다파도 형이랑 자주 연락해? Kemarin saya pergi ke Gunung Buanak. Di Gata Wasoyo, itu kan? Di Gata Itu Wasoyo. bukannya apa Fadi? Jika dia tidak jelas dan ingin memastikan kembali, tidak yakin. Dia buah. Ananda ya? Bukan Ananda di Paramita. Lagi dengerin Sam. kuliah Pak Fadi ya, barusan suara Pak Fadi kayaknya. Tadi sempat ngecek juga Sam. Sambil lihat YouTube. Berapa? YouTube-nya kepencet. Soalnya sebelumnya nonton juga. Disuruh nonton sama Pak Fadi. Emang Pak Fadi ngajar kayaknya gak di semester ini? Oh enggak, Sam nggak ngajar. 알겠어요.
ini daging lumba-lumba katamu gitu kan. Misalnya saya bilang sama Salsa gitu. Salsa, enak nih Sa. Ini daging lumba-lumba gitu kan. Terus Salsa bilang, "Hah? Daging lumba-lumba katamu?" Yang benar gitu kan. Aku nggak mau makan lumba-lumba. Aku sangat mencintai lumba-lumba. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tapi enak kan? Emang gak enak sih? Yang nggak tahu juga. Ini kan hanya kalimat. Kenapa lumba-lumba? Nggak tahu. Saya biasanya kalau bikin kalimat apa saya lagi nonton drama apa terus keluar gitu. Oh lumba-lumba gitu. Kali aja lumba-lumba enak gitu kan. Itu, saat ini orang itu dokter gitu kan ya. Jadi maksudnya sekarang ini ya gitu kan. Misalnya ada orang tuh penampilan compang-camping, tamping-tompang gitu kan ya. Terus saya bilang sama Lucy, Lus, itu orang dokter tahu gitu kan. Yakin lo? Orang itu dokter kata lo? Gitu. Itu teman-teman ya. Nah, cuman masalahnya nih teman-teman, ini di benar-benar diatur. Saya pasang di sini apa ya, Rebun? Lihat nih. Di sini. Apa nih ya, Rebun, yang saya garisin? Saat ini, Sam. Ya kan, kala ini. Berarti kalau seandainya kala ini ada, nanti akan ada yang lampau. Gitu ya, Rebun ya. Nah, diperhatikan ya, Rebun ya. Struktur bahasa Indonesianya setiap hari makan jengkol katamu, gitu kan ya. Yang ngomong mungkin, tadi ngomong, aku setiap hari makan jengkol loh. Hah? Makan jengkol katamu? Itu di struktur bahasa Koreanya, setiap harinya pertama ya, Rebun. Lalu objeknya dulu, makannya, lalu katamu. Intinya, dia ngomong misalnya, 매일 jengkol 먹어요, ya 먹어요nya aja nanti yang diganti ya Rabun. Nah ini kan 매일 gitu ya Rabun ya, 매일 jengkol을 먹다 ya kan ya Rabun ya. Diperhatikan ya Rabun, ini 먹는 katamunya itu menjadi 먹는다고요 gitu ya. Karena ini setiap hari berdampak pada kala setiap hari itu kan kala sekarang ya Robun ya, kala saat ini kan. Maka di sini yang dipakai adalah nendaguyo ya Robun. Nendaguyo. Nanti kalau yang lampau beda lagi soalnya. Ngerti ya teman-teman ya? Oke, kita kerjakan yang kedua, setiap hari naik motor gitu kan. Setiap hari naik motor bahasa Koreanya menjadi setiap hari motor naik 매일 와이를 오토바이를 단다고요? 네, 탄다고요. 맞아요. 타다 gitu kan ya Rabunnya. Kan tada. Nah, kalau misalnya berakhiran konsonan pakainya nen, kalau berakhiran vokal pakainya nien ya Rabun ya. Aduh, mana sini? Tan gitu ya. Tan da guyo. Gitu. Teman-teman lihat ya, di sini makan kata kerja, naik kata kerja. Kalau misalnya kata kerjanya berakhiran konsonan, silakan pakainya nendagu. Yo, kalau berakhiran vokal, silakan pakainya niendaguyo. Yesayo ya, Rabun. Ini soalnya nanti di tesnya ada yang kayak gini ya, Rabun ya. Nah, sekarang kita lihat yang kata sifat. Mahalnya sekarang ya, berarti mahalnya saat ini ya. Jadi sekarangnya gak usah diterjemahin sih ya Robun. Saya cuma mau ngasih tahu kalau mahalnya saat ini gitu ya. Misalnya cabai lah ya Robun. Saya ganti sekarangnya dengan cabai. Cabai sangat mahal katamu, gimana ya Robun? 고추를 비싸다고요? 고추가 비싸다고요? sangat 너무 비싸다고요? Oke, bisa karena ini kata sifat ya Robun. Karena kata sifat maka pakainya daguyo. Mau berakhiran vokal, konsonan, semua kongsonan, vokal semua daguyo. Bisa daguyo? Ah, 고추가 너무 비싸. Misalnya saya bilang sama Lucy, Lucia, 고추가 너무 비싸. 우리 고추 쓰지 말자. Terus Lucy ngulang kalimat yang ada pisahnya gimana?
고추가 너무 비싸다고요? 네, 잘했어요. 오케이. Segini luas katamu bagaimana ya, 여러분? Segini luas? 이만큼? 넓다고요? 이 정도, 예, 이 정도. 이 정도는 넓다. Kata dosen 넓다고요? 넓다 menjadi 넓다. 넓다고요. Ini semua kata sifat. Semua kata sifat. 넓다고요 kan saya udah bilang kalau kata sifat mau berakhiran konsonan setelah dibuang banyak ini kan konsonan ya, Robun ya. Kalau tadi bisa kan vokal kan ya. Semuanya pakai daguyo ya, teman-teman ya, ingat ya. Daguyo gitu. Oke, lihat yang bawah. Ini daging lumba-lumba loh. Lumba-lumba apa, Fa? 돌고래. 네, 맞아요. 돌고래. Daging lumba-lumba. Daging lumba-lumba berarti apa? Dolgore. Ganti-ganti dulu sebentar. Dolgore apa? 돌고래. 고기. 네. 이거는 돌고래 고기야. 응? 돌고래 고기. Nah, karena ini kata benda ya, Robun. Kata benda ya, Robun. Lihat ya. Kalau kata benda pakai ya, error nih. Raguyo. Lihat ya, teman-teman. Kalau berakhiran vokal pakainya raguyo. Beda dengan yang bawah. Ya, Yorobun. Dokter juga kan kata apa namanya apa vokal ya, Yorobun. Kita ganti dokternya menjadi apa ya, Yorobun? Cari kata benda yang berakhiran konsonan ya. 학생. Hakseng, oke, hakseng. Misalnya udah tua bangkotan tapi hakseng gitu ya. Hah? Dia siswa gitu, yakin gitu ya. Oke, hakseng. Berarti gimana? Saram gitu ya. Yuk bantuin Sam. Sam coba nulisin aja. 저 사람 사람은 네. 사람은 학생이라고요? 학생이라고요. 학생 맞아요. 학생. Misalnya saya bilang sama Asya, Asya sih, 저 사람 보세요. 저 사람은 학생이에요. 저 아저씨가 학생이라고요? gitu kan? Iya, emang masalah. Itu ya. Nah, kalau berakhiran konsonan, ya Robun pakainya iraguyo. Oke, gimana ya Robun? Sudah oke? Bisa minta tolong di screenshot siapa aja yang sempat terus kirim ke grup. Kali aja nanti butuh catatan. Oke, kita lanjut ya Robun ya. Kita lanjut. Nah, ini ya Robun, kalau yang past tense ya Robun. Misalnya saya bilang, aku kemarin makan jengkol gitu kan. Ih, orang secantik kamu makan jengkol katamu gitu. Emangnya jengkol buat orang yang jelek doang, kurang ajar. Gitu ya. Misalnya gini. Oh, Dava makan jengkol. Dava jengkol 좋아해? 아니요. 왜? jengkol 맛있는데. 냄새가 이상해요. 냄새가 이상하지. 맛은 나지. 엄청 나. Haiden, nih, misalnya Dava bilang sama Asasa kemarin, Asasi 나 어제 jengkol 먹었다. 어제 jengkol을 먹었어요, gitu. Terus Asa kaget, hah? Gimana ya, Rabun? 먹었다고요? 먹었다고요. Nah, karena kemarin ya Robun, berarti kan menandakan lampau ya Robun. Nah, di sini pakai akhiran lampau ditambahkan 먹었다고요. Jadi bisa dipastikan kalau saya lampau ya Robun pakai kan yang ot, daguyo ya Robun. ot, daguyo. Oke. Nah, kemarin naik motor jadi gimana? 어제 오토바이를 탔다고요? 어제 오토바이를 탔다고요.
Oke. Taguyo. Gitu ya, Rabun ya. Dia sama ya. Ya, Rabun. Pokoknya ini mah cuman kayak teman-teman pakai akhiran lampau, belakangnya tinggal tambahkan taguyo. Begitupun dengan kata sifat yang lampau ya, Rabunnya. Bulan lalu sangat mahal katamu, gitu kan. Bulan lalu cabai sangat mahal loh, gitu kan. Gimana bahasa Koreanya bulan lalu sangat mahal loh, gitu gimana? 몇 달 전에 엄청 비쌌어요. Oke, 잠깐만요. Ya, aku merah lagi sih. Maksudnya warna biru. Ya, Robun lagi menyimak kan ya? Ya, saya Simak, lagi Sam. menyimak. 몇 달 전에 엄청, betul ya tadi Dava pakai omcong ya, Pak? 엄청 비쌌어요, gitu kan ya? 네, Nah, terus saya ulangi, 몇 달 전에 엄청 비쌌다고요? Gitu ya. Apa katamu? Gitu ya. Beberapa bulan yang lalu mahal gitu. Oke, segini luas katamu bahasa Koreanya gimana? Tapi udah lampau. Bulan lalu segini luas katamu gitu. Bulan lalu segini luas gimana bahasa Koreanya? 가요 yang lain. Jangan aku. 넓어졌고요. 네, 잠깐만요. 지난달에 넓었다고요. 맞아요. 잘했어요. 넓었다고요. 넓었다고요. 잘했어요. Oke. Pokoknya alhamdulillahnya untuk yang kata kerja, kata sifat jika lampau ya Rabun tinggal atot ditambahkan daguyo gitu ya Rabun ya. Di idem. Nah, sekarang bagaimana yang lampau jika kata benda yang kemarin kita makan itu daging lumba-lumba. Hah? Katamu yang kemarin itu daging lumba-lumba? Daging lumba-lumba gimana? Itu adalah daging lumba-lumba gimana ya Rabun bahasa Koreanya. Tapi adalahnya lampau gimana ya Rabun? Oje 그건 gitu ya. 그건 잠깐만요. saya ngetik dulu. 오제 그건 돌고래 고기였다고요? 네, 돌고래 고기였다고요? 고기. Nah, kan kalau misalnya 여러분 tahu kan ya, apa namanya? Adalah kalau lampau itu yosoyo. Tahu kan ya 여러분 ya? Kalau misalnya konsonannya menjadi yosoyo. Aljo. Nah, ini tinggal dibuang aja oyonya ya 여러분. 여러분 tapi pintar-pintar kenapa ujian kemarin nggak bagus ya? Saya bingung deh. Yotaguyo. Di sini yotaguyo gitu. Berarti di sini karena berakhiran vokal pakainya yang yotago atau iotago? 요따고. 네, 맞아요. yotagu요. 잠깐만요. 거기였다고요. gitu. nih, 좋아요. Tadi gimana ya, Rabun? Kemarin bapak-bapak itu siswa loh, gitu. Kemarin bapak-bapak itu siswa loh, gimana ya, Rabun? Apa? Oje ke 아저씨가 ke 아저씨는 miane karena udah kita ketahui 아저씨nya. Oje ke 아저씨는 학생이었다고요. 학생 맞아요. 어제 그 아저씨는 학생이었어요. 네? 어제 그 아저씨는 학생이었다고요? gitu. 네, gampang ya 여러분 ya? Oke, siapa lagi minta tolong di screenshotin lagi? Baik, Sam. Nih. Oke, gitu ya Rabun ya. Nih. Nah, sebenarnya saya sudah ini sih ya Rabun. Sudah
sudah merangkum ya Robun ini di sini ya Robun ya, nanti bahannya saya kasih. Oke. Bisa tolong baca A-nya Salsa, B-nya di sini cowok nggak ada lagi apa selain Dava? Alifa ada Alifa? A-nya Salsa, B-nya Alifa ilmu 주세요. 네, 쌤. 네. 아키라 씨가 교통사고가 났다고요? 네, 어전하고 있는데 연차가 기어들었는데요. Kira kemarin kecelakaan katamu gitu kan ya, terjadi kecelakaan sama Kira katamu. Iya, katanya dia lagi nyetir dari samping mobil di samping Yopchaka menyelip gitu ya Robun ya, atau menyelipnya dari mana nih? Kiodrose, pokoknya kiodrida itu artinya menyelip ya Robun ya. Ya dia lagi nyetir mobil dari samping itu mungkin menyelip. Yang boleh itu kan ya Robun, nyelip itu dari kanan ke kiri gitu kan ya. Benar nggak sih? Sebentar saya juga kalau lagi saya nggak bisa nyetir ya Robun, tapi kalau suami saya lagi nyetir saya harusnya kan dari kanan terus nyelip ke kiri gitu ya Robun ya. Bukannya dari kiri nyelip ke kanan gitu, benar nggak sih ya Robun? Kanan ke kiri, Sam. Ke kiri kan ya biasanya ya. Ya, harusnya yang normal ya Robunnya ting 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 kanan dulu baru ke kiri gitu kan ya Robun ya. 네, 맞아요, Sam. Deh baca ya. Mungkin dia nyelipnya salah ya Robun ya. Dia nyelipnya dari kiri terus ke kanan gitu ya Robun ya. Ya pokoknya gitulah, mungkin nyelipnya akhirnya dia terkejut gitu. Ya, 비가 정말 많이 오네요. 네, 비가 온다고요? 우리 동네는 맑은데요, gitu kan ya. Wah, hujannya deras sekali nih, gitu kan ya. Apa? Hujan katamu, gitu kan. Hujan, gitu. Sebenarnya nggak pakai katamu dua. Hujan, gitu kan. Kalau di tempat kita cerah banget nih, gitu kan. Dongni itu maksudnya daerah terkecil, gitu ya. Daerah administrasi terkecil, misalnya ya Robun tinggal di Jakarta Selatan ada misalnya penjaga karsa, ya Robun ada tinggal di Jagakarsa enggak? Nah, Jagakarsa itu kita sebut dengan Dongne gitu ya Robun ya. Jadi yang paling kecil dari wilayah administrasi kota gitu ya, atau daerah lah gitu. 너무 바빠서 아직 점심도 못 먹었어요 gitu kan. Sibuk banget jadi makan siang pun tak bisa gitu kan. Apa? Kamu belum makan sampai sekarang gitu. Belum makan katamu sampai sekarang gitu ya. 네, 정바지가 얼마라고요? 네, 정바지가 얼마라고요? gitu kan. Ya, berapa kata Anda jeans ini gitu kan? 만원이라고요. 정말 사지요? gitu kan. Aku bilang gitu kan. Aku bilang 10.000 gitu kan. Murah banget kan ya? 요리 나고 건물도 나요. 네, 어디가 아프다고요? gitu kan. Jadi pasiennya udah ngomong kemana, dokternya baru ngeh gitu kan ya. Dok, saya panas, terus pilek juga nih, gitu kan ya. Iya ya, apa tadi gitu kan. Tadi sakitnya di mana kata Anda gitu kan? 요리 나고 건물도 난다고요, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini maksudnya nggak selalu buat bertanya juga gitu ya. Ya walaupun bisa mengulangi. Jadi si daguyo ini bisa artinya katamu, terus bisa juga diartikan dengan kataku. Kayak gini kan ya. Ini kan sebenarnya percakapannya pertama dokternya bilang, nih 어서 오세요, 어디가 아프세요, 어디가 아파요, gitu kan. Ini dokternya bilang gitu, pasiennya jawab kayak gini. 네, 선생님, 저 열이 나고 건물도 나요, gitu kan ya. Terus dokternya bilang, 네, 어디가 아프다고요? Terus dalam hati si Mutia sambil kesel, nggak didengerin gimana sih gitu kan. 네, 열이 나고 건물도 난다고요, gitu kan. Ya, apa namanya, panas juga. Tadi saya bilang, dok, saya panas sama kayaknya pilek juga gitu. Gitu ya teman-teman ngerti ya. Jadi sebenarnya nanda gue itu tidak selalu dipakai untuk begini katamu gitu.
kita bisa ngulangi lagi apa namanya perkataan kita gitu. Misalnya apalagi ya? 미salnya saya bilang sama Asha, 나는 어제 BTS 만났어요, gitu kan. 네? 뭐라고요? gitu kan. BTS 만났다고요, gitu kan. Aku bilang aku ketemu BTS, gitu. Teman-teman ya. Sebenarnya memang yang diajarkan di sini sebenarnya buat mengulang kembali pertanyaannya gitu ya Robun ya, karena untuk menekankan, tapi sebenarnya teman-teman bisa mengulang lagi pernyataan teman-teman atau kalimat teman-teman itu pakai daguyo gitu ya. Misalnya saya bilang lagi sama Lucy sih 아싸가 참 착해요 gitu kan. Terus Lucy bilang, "deh, 뭐라고요?" 아이고, 아싸가 착하다고요 gitu kan. Aku bilang Asya baik hati gitu. Setuju teman-teman? Setuju, Sam. Setuju. Yang ngomong cuma Lucy doang. Oke, saya tunjuk satu-satu, ulangi ya. Ananda Dwi Paramita. 비가 많이 오네요. langsung Sam. Iya. 비가 많이 온다고요? 네. selanjutnya Nadila Yuliasari. 선물로 받은 옷을 안 입어요. 선물로 받는 옷을 안 입는다고요? 입는다고요. 입는다고요. Iya, ini anggap aja pakai. Saya akan nggak salahkan kalau ya Robun pakai lampau atau tidak lampau. Yang benar, yang jelas, yang penting memang sesuai aturannya ya Robun ya. Jadi mau dilampaukan terserah, nggak terserah. Bergantung saya sih. Di sini saya juga pakainya oyo. Jadi harusnya pakainya yang sekarang gitu ya. Kecuali kalau saya bilang 선물로 받은 옷을 안 입었어요. Jadi gimana ya Robun? An 입었다고요? 네, 오케이. 잘했어요. 오케이. nomor 3, 3번은 Felita, 있어요, Felita? 네, 쌤. 네. 민수 씨는 밥을 못 민수. 먹어요. 민수 씨는 밥을 못 먹는다고요. 먹는다고요? 우랑이 lagi, Fel. 민수 씨는 밥을 못 먹는다고요. 다고요? dinaikin dong, Fel. 민수 씨는 밥을 못 먹는다고요. 여러분, saya doang yang ngerasa apa 여러분 juga ngerasa sama? Belum naik kan ya? 다시 한번. 오케이. 민수 씨는 밥을 못 먹는다고요. Ya udahlah, udah default kayaknya. 저는 버스를 못 타요, 아사. 버스를 못 탄다고요? 네, 왜요? 문제 있어? 버스를 못 타면 왜? 어쩔래? 오케이. 알리파 위디 있어요? 네, 쌤. 우리 아빠는 이사예요. 우리 아빠는 이사는다고요. Anyo. Salah kan ini saya bilang ayahku seorang dokter loh, gitu kan. Terus masa kamu jawabnya ayahku seorang dokter? Enggak dong. Isanya aja yang diambil. Jadi ayahku gitu kan. Noe apanen Isa. Ini kata benda loh. Kalau kata benda apa, Alifa? 이사라고요. 네, 맞아요. 다시 ya. Saya bilangnya 우리 아빠는 이사예요. Apa jawabnya? 너의 아빠는 tapi ada 이사예요. 우리 아빠는 enggak apa-apa. Oke, saya bilangnya 우리 아빠는 이사예요. Alifa jawabnya 너네 아빠는 이사라고. 이사라고요?
Sebenarnya sih nggak usah, ini bahasa Korea susah banget sih, saya jadi terlalu banyak peraturan, saya juga kadang-kadang suka bete sama bahasa Korea ya Rob. Ini kan saya bilangnya kan saya pakai bahasa contohnya ya Robun ya, uri apanen isayo gitu kan ya. Sebenarnya ngulangnya nggak usah pakai uri apanan lagi, Alifa langsung aja isa raguyo gitu ya, ulang lagi ya Alifa. 우리 아빠는 이사예요. 네, 의사라고요. 네, 잘했어요. selanjutnya Vira Salvia, 그 남자는 고등학생이에요. 그 남자는 고등학생은 나고요. Ini kata benda loh. Kalau kata benda apa? 고등학생. 고등학생라고요. Ada yang kurang 고등학생, 학생 kata ini berakhiran konsonan 고등학생. 라고요. 아니. 야. 고등학생이라고요. 네. 그 남자는 고등학생이라고요. 네. 네, 잘했어요. 베트리스 요란다 있어요? 네, 있어요. 어제 BTS를 봤어요. 어제 BTS를 보는다고요? 봤다. 보았다. 받는다고요? 아니, kalau lampau apa? 봤다고요? 네, 맞아요. 다시, 어제 BTS를 봤어요. 어제 BTS를 봤다고요? 네. 오, 발음 좋은데, 매트리스. 자, 8번, 라흐마사니. 작년에 그 집을 팔았어요. 작년에 그 집을 팔았다고요? 네. 돈 없어. Zoom user siapa nih Zoom user? Siapa lagi ya? Lucy, 그 사람은 어제 많이 바빴어요. 네, 그 사람은 어제 많이 바빴다고요? 네, 다파, 그때 그 빌딩은 너무 좁았어요. 그때 그 빌딩은 너무 좁았다고요? 네. siapa lagi yang belum nih? 2년 전에 이 빌딩은 병원이었어요. 살사. 2년 전에 이 빌딩은 병원이었다고요? 네. 이스미아 누리스마. 네, 쌤. 우리 오빠 작년까지는 대단한 사장이었어요. 우리 오빠 작년까지는 대단한 사장이었다고요? 네. bukannya 우리 오빠 berarti kan ini saya 우리 오빠 iya. berarti 너네 오빠야, 쌤. none opa juga boleh, kenyang nggak usah pakai uri nggak apa-apa, opa langsung aja karena kita tahu opanya pasti opa saya gitu kan. 오빠는 작년까지는 대단한 사장이었 bla bla bla. ulang ya. 우리 오빠 작년까지는 대단한 사장이었어요. 오빠는 작년까지는 대단한 사장이었다고요? 맞아요. sekarang 무너졌어, bangkrut. Oke, gini ya Robun ya. Kurang lebih nanti silakan dilihat. Memang susah ya Robun, memproduksi bahasa kedua itu memang susah gitu ya. Tapi kalau abis ini ya Robun sering nonton drama Korea, pasti nanti yang saya ajarkan keluar gitu kan. Barusan diajarin ini sama Sam gitu. Nggak mungkin ya Robun. Percaya sama saya. Dalam satu episode yang saya ajarkan hari ini pasti keluar. Percaya sama saya Robun. Musrik dia terus. Yang ketiga ya Robun ya. Yang ketiga ini AO tuh ya Robun. Cuman ya ampun ya Robun, saya lagi nulis apa sih kok bisa keluarnya Amuredo padahal kan Amuri ya Robun ya. Ya nih. 고칠게요. 잠시만요. bukan Amuredo ya Robun ya, Amuri ya. Jadi ya Amuri ini sebenarnya cuma kata tambahan aja ya Robun. Ya Robun tahu W-nya 하면 terus amadu, ya Robun tahu juga. Tahu W-nya 하면 amadu 알아요 ya Robun? 네.
Jadi kayak W-nya hamyon. W-nya hamyon itu adalah kata yang nanti datang berbarengan sama kata kitemune, aoso gitu. W-nya hamyon. Apa yo gitu kan. Apa kitemune yo gitu kan ya. Ao kitemune, aoso gitu ya Rabun ya. Atau ini ya Rabun, amado gitu kan. Amado itu biasanya akan datang bersamaan dengan ilkoeo gitu ya. Amado kalkoeo gitu kan. Terus ini ya Rabun, banyak ya Rabun, manyage ya Rabun itu akan datang bersamaan dengan emyon gitu. Jadi sebenarnya artinya sama aja karena kok amudo sih? Amado mungkin sama banyak itu kalau gitu ya. Jadi dia cuma kata penambah yang kata penambah yang artinya sama saja dengan rumus yang ikut di belakangnya gitu ya Robun. Termasuk si amuri ini. Nah, jadi amuri itu adalah kata yang sering datang bersama dengan rumus aodo yang artinya di sini adalah walaupun, meskipun, sekalipun gitu ya Rabun. Jadi sebenarnya pada saat kita menggunakan si aodo ke, si emyon ke, si elkoeo ke, kitemune, kita nggak harus pakai kata yang di depannya gitu ya Rabun. Tapi umumnya kata yang ada di depannya kalau dipakai di belakangnya sudah pasti ada rumus ini gitu ya Rabun. Mengerti ya maksud Sam ya? Jadi maksudnya justru kita tidak pakai tidak pakai katanya tidak apa-apa, tapi yang penting rumusnya gitu ya Rabun. Mengerti maksud Sam ya Rabun ya? Jadi amuri, W-nya hamyon, amatu, banyak gitu ya. Dia itu biasanya kata penambah untuk rumus yang di belakangnya gitu loh. Tapi bukan berarti kata ini wajib harus ada pada saat kita pakai ini, enggak gitu ya Rabun. Justru yang harus wajib itu adalah ya rumusnya ini, tata bahasanya. Si kata yang di depannya ini hanya pendamping saja gitu loh, pelengkap saja karena artinya sama aja ya Rabun. Jadi amuri sama aodo ya artinya ya walaupun gitu. Cuman akan aneh kalau cuman pakai si amurinya tapi aodonya nggak dipakein gitu. Amuri mogoyo itu isageo. Jadi yang paling wajib itu sebenarnya penggunaan si kata bahasanya gitu. Boleh tidak pakai amuri gitu ya, tapi tidak boleh kalau nggak pakai aodo jika kita mau ngomong walaupun, meskipun, atau sekalipun. Ngerti ya maksud saya ya Rabun ya? Jadi kalau misalnya mau bilang sekalipun cantik, misalnya mau bilang sekalipun cantik, gitu kan, berarti kan cantiknya dulu baru sekalipun ya Rabun ya. Cantiknya yepeda gitu ya teman-teman ya. Ya enggak? Sekalipunnya kan aodo ya. Aodo gitu ya Rabun. Bukan berarti sekalipunnya ini bukannya aodo tapi amuri anio ya Rabun. Justru yang artinya sekalipunnya itu yang aodo gitu loh. Tapi teman-teman bisa pakaikan si amuri di depannya. Amuri yepodo gitu ya Rabun. Ngerti ya maksud Samnya? Ngerti deh. Nih, oke. Bayo. Nih, walaupun makan banyak, berarti dalam struktur bahasa Koreanya banyaknya dulu, makannya baru walaupun. Di bawah, di atas udah ada ininya ya Rabun. Ini gampang ya Rabun, karena kita menggunakan aodo, aoyo, itu masih ingat kayak ya Rabun ya. Kalau kata kerjanya berakhiran vokal, a, ya Rabun. Kalau a, ya Rabun pakainya ado. Kalau selain OA seperti I, U, O gitu ya, walaupun udah semester 4 sekarang pasti udah terbiasa dengan rumus ini, pakainya odo. Di luar di luar huruf-huruf ini misalnya enggak, maksudnya kalau kata kerja atau kata sifatnya setelah dibuang danya ada bunyi haknya, maka pakainya yodo ya Robun ya, yodo. Yodo. Nah, yodo ini disingkat menjadi hedo. Pakainya yodo ya, teman-teman. Nah, yodo disingkat menjadi hedo nantinya. Oke, contohnya ya, Rabun. Walaupun makan banyak, ini struktur bahasa Indonesia ya. Kita mau ngomong ke bahasa Koreanya menjadi gimana ya, Rabun? Banyak, walaupun
makan. Banyak makan walaupun. Banyak apa ya, Robun? Mani. Mani, ya kan? Makannya apa mokka kan ya? Dan dibuang menjadi mok. Pakainya ado, odo, yodo. Odo. Jadi mani, mokodo. Ini belum selesai ya kalimatnya. Oke, walaupun baca tiap hari, struktur bahasa Korea menjadi tiap hari dulu, kata keterangan dulu, baca, habis itu walaupun. Tiap hari apa ya, Robun? Mail, baca apa? Ika, walaupunnya berakhiran i, jadi pakainya ado, odo, yodo. Mail, ilgodo, gitu kan. Mail, ilgodo, 몰라요, gitu ya. Uang, walaupun tidak ada uang menjadi uang, tidak ada walaupun uang apa ya, Robun? Don, tidak ada. Opta menjadi don. Don 없어도 사랑할 거야. Banget. Perempuan mana? Coba. Walaupun rumah kami kecil, berarti kami rumah kecil walaupun gimana ya, Rabun? Uri jibi. Takta, dannya dibuang menjadi 작아도. 우리 집이 작아도 우리 가족이 행복해. Mobil tua, walaupun mobil tua. Nah, ya Rabun, ini mobil tua ya. Mobil tua apa ya Rabun? 낡은 차. Nah, ini kan mobil tua kata benda ya Robun ya. Nah, kalau kata benda, saya belum tulis lagi. Kalau kata benda, ingat aja nih ya Robun. Sama kayak yang itu loh. Kalau kata benda, sebentar. Kalau misalnya berakhiran konsonan, menjadi i, o, do ya Robun ya. Kalau vokalnya menjadi yo, do. Oke, aduh, jelek banget lagi do-nya. Gimana ya, Robun? Oke, balik lagi sebentar. Balik lagi sini. 잠깐만요. Oke, gimana 낡은 차? 차요도. 네, 낡은 차요도 편해 gitu ya. Misalnya ini udah kalimat. Ya walaupun mobil tua tapi nyaman kok gitu ya. Jalanan makanan, walaupun makanan jalanan bagaimana ya, Robun bahasa Koreanya? 다파? 길거리. 좀 도와줘. 길거리 음식. 네. 또 길거리 음식이어도. 오케이. 길거리 음식이어도 먹을 수 있어 gitu ya. Jadi Dafa silakan cari perempuan yang mau makan walaupun makanan jalanan. 미salnya Dafa bilang, 자기야, 요즘 돈 없어. 길거리 음식 먹을까? 괜찮아? 괜찮아. 나는 길거리 음식이어도 괜찮아. 너랑 같이 먹으면 괜찮아. Ih, basi banget mana ada yang gitu. Saya tuh jadi gimana ya Robun, taksal jadi merinding, bulu kuduknya merinding sendiri gitu karena saya pacaran dulu kayak gitu. 우리 남편 여러분 로맨틱하지 않아요. 근데 로맨틱하지 않아도 선생님 사랑해 어떡해 gitu ya. Oke ya, ngerti ya Robun, ini gampang ya. 괜찮아요? 네, 쌤, 괜찮아요. 괜찮아요, 쌤. 네, 좋아요. udah belajar apa ya Robun hari ini? belum mungkin. 자, 저는 아무리 바빠도 일주일에 한 번씩 한국 영화를 봐요. tolong diartikan Lucy. Sesibuk apapun, apa namanya? Tiap saya nonton. Saya nonton film Korea. Sekali gitu ya. Pokoknya sekali gitu. Sekali seminggu. Walaupun sibuk.
Iya, walaupun sibuk. 아무리 배가 불러도 음식을 버리면 안 돼요. 아사? Eh, walaupun perut kenyang, tidak boleh membuang makanan. Betul sekali. Terus gimana dong? Simpan. 맞아요. 냉장고에 보관해야지, 담겨야지. 아무리 힘들어도 포기하지 마세요. 살사. Selelah apapun tidak boleh menyerah. Iya, aduh sedih. 힘들지. 포기하지 마세요. 포기하지 마세요. Itu lagunya siapa? Jangan menyerah. Lagu siapa ya itu? Masih. Masih. Pogi Haji Ma. Ini kepanjangan ya. Pogi Haji Ma. Pogi Haji Ma. 이상해. 내일 비가 오면 행사를 안 합니까? 아니요. 내일 비가 와도 행사를 합니다. besok kalau hujan tetap berjalan acaranya, tetap menjalankan acara. Iya, bukan ya, anhamnika, besok kalau hujan tidak jalan acaranya gitu. Enggak, walaupun hujan kita tetap jalan kok acaranya gitu ya. Oke, Wati sih aku Yongha 잘 봤어요. Kemarin nonton gimana nontonnya? Oke sama Wati gitu kan. Enggak, apa namanya, saya akhirnya nonton sendiri karena dia tidak datang pada apa namanya, walaupun ditunggu-tunggu gitu ya. 실제로 여기 없어도 네 마음에 꼭 있을 거야. 이 artinya apaan sih nih, 여러분? 실제로 여기 없어도 네 마음에 꼭 있을 거야. Walaupun tidak hadir di sini, harus tetap berada di hati kamu. Iya, jadi nyatanya gitu, walaupun nyatanya tidak ada di sini gitu ya, aku akan ada di hatimu. Wah, sini gombal-gombal ya, Rob. 예뻐도 마음이 좋지 않으면 사귀고 싶지 않아요, gitu kan ya. Saya kenalin cewek sama Dava, terus Dava bilang, nggak mau SMA gitu kan, nggak mau gitu kan. 왜 예쁘잖아 gitu kan. Terus Dava bilang 예뻐도 마음에 좋지 않으면 gitu ya. 착하지 않으면 gitu maksudnya 여러분nya. 사귀고 싶지 않아요. Ya walaupun cantik Sam, tapi kalau hatinya tidak baik mah saya nggak mau Sam gitu. 바쁘지 않아도 그 일을 하기 싫어요. 바쁘지 않아요 여러분. Walaupun tidak sibuk, tapi aku nggak mau ngerjain itu. Kenapa ya? Nggak ada duitnya kali ya. Oke, 여러분, gampangnya ini juga tidak terlalu susah ya, 여러분 ya. Loh, kok nggak mau bergerak ya, 여러분? Kenapa ya? Oh, nih. Coba A-nya Rahma, B-nya Vira Salvia dibaca. 회사 일이 많아서 요즘 거의 잠을 못 자요. 아무리 일이 많아도 좀 쉬면서 하세요. Iya. Artinya apa A-nya? Tolong bertanggung jawab ya. Habis dibaca tolong diartikan ya. Artinya apa? Karena pekerjaan kantor banyak, akhir-akhir ini tidak bisa tidur. Hampir nggak bisa tidur ya, gitu kan? Oke. Bawahnya? Walaupun pekerjaannya banyak, istirahatlah sebentar. Jadi lakukanlah sambil istirahat sebentar gitu ya, sesekali gitu ya. 네, 잘했어요. 나딜라, 저는 아무리 피곤해도 운동을 꼭 하고 자요. artinya? Secapek selelah apapun aku tetap harus berolahraga. Jadi walaupun lelah gitu ya, walaupun lelah aku selalu olahraga dulu baru tidur gitu ya. berikutnya Beatrice yang 아무리 힘들어도 열심히 공부해서 꼭 장학금을 달 거예요. 장학금을 달 거예요 itu artinya mendapatkan beasiswa.
walaupun lelah, tetap harus belajar dengan giat supaya bisa mendapat beasiswa. 네, 잘했어요. 아무리 생각해도 지갑을 어디에서 잃어버렸는지 모르겠어. 이스미야, artinya. walaupun 생각해 지갑 dipikir-pikir pun saya menaruh dimanapun saya menaruh dompet tetap nggak tahu di mana tempatnya. Oh gitu. Jadi Tetap lupa. maksudnya dipikir-pikir gimana pun gitu, aku nggak tahu apa namanya di mana aku menghilangkan dompetnya gitu. gitu ya, 여러분. 이 책이 너무 어려워서 아무리 읽어도 모르겠어. 좀 도와주세요. 루시. 루시? Iya, saya buku ini karena buku ini sangat susah, meskipun dibaca, aku nggak tahu. Nggak ngerti gitu ya? Aku nggak ngerti. Tolong bantu. Tolong dong gitu kan ya. Buku ini susah banget dibaca. Walaupun udah dibaca nggak ngerti maksudnya apa, isinya, tolongin dong gitu kan. Aku harus bikin apa nih rangkumannya nih gitu ya. Oke. Yang terakhir ya Robun ya. Yang terakhir itu adalah ya halende. Saya itu menerjemahkannya dengan harus nih gitu ya. Atau harus loh. Jadi kayak gini loh ya Robun, kalau misalnya apa ya? Misalnya Asa besok ada, misalnya Asa minggu depan misalnya Asa minggu depan ada ini apa namanya, ada sebentar saya mikirnya gini. Misalnya minggu depan terakhir menyerahkan dokumen untuk beasiswa misalnya. Asa misalnya minggu depan itu misalnya hari apa ya? Ini hari apa ya, Raul? Misalnya hari Senin Asa udah harus menyerahkan dokumen beasiswa. Tapi ada satu yang belum keluar topik gitu ya. Topiknya belum keluar gitu kan. Padahal topik itu harusnya udah keluar gitu kan. Aduh, gimana nih hari Senin terakhir ngumpulin gitu kan. Apa namanya? Sertifikat topik harus keluar nih gitu loh ya, Raul. Gitu ya, harus udah keluar nih seperti itu. Jadi ini tuh sering kita pakai pada saat kita menyatakan kekhawatiran. Nah, misalnya contohnya Eugene gitu kan, temannya Lucy gitu kan. Aduh Eugene, Eugene bilang sama Lucy, terus aku sakit nih gitu kan. Aduh kenapa kamu gitu kan? Ya nih nggak tahu, badan aku nggak enak banget gitu kan. Loh kamu kan besok ada interview. Iya, gimana ya gitu kan. Terus Lucy bilang, aduh kamu harus sehat loh, besok kan ada interview gitu. Jadi sebenarnya harusnya itu bukannya harus kewajiban yang memang harus dilaksanakan, tapi intinya menjadi syarat gitu loh ya Rabu. Ngerti ya maksud Sam ya? Ngerti gak ya Rabu maksud Sam? Maksud Sam? Misalnya gini, misalnya saya juga bilang saya ngundang temen gitu, misalnya besok ada, misalnya gini, Dava sama Lucy satu kantor gitu kan ya, satu kantor dan ada acara gitu kan ya, Dava jadi MC-nya gitu kan. Nah itu Dava belum datang gitu kan ya, tapi 5 menit lagi mau dimulai gitu kan. Aduh gimana nih, 5 menit lagi mulai, si Dava itu harus cepet datang nih gitu, gimana dong gitu ya. Ngerti gak ya Rabun? Jadi kan Dava harus cepet datang nih, aku jadi khawatir nih gitu. Ngerti gak teman-teman? Jadi itu tuh kayak ini ya Sam, kayak satu harapan gitu ya Sam? Iya, ujung-ujungnya Dava
aku harap dapat segera datang kayak gitu sih ujung-ujungnya juga gitu loh. Jadi sebenarnya disampaikan untuk menyatakan kekhawatiran kita yang bercampur dengan harapan gitu. Misalnya gini, Mutia udah kuliah 12 semester gitu kan ya, semester depan udah DO. Udah DO. Mutia semester depan udah DO. Jadi mau nggak mau hari ini semester ini harus lulus gitu kan. Saya cerita sama Lucy, ini semester terakhir aku, kalau aku semester ini nggak lulus aku di DO gitu kan. Terus Lucy bilang gini, aduh kamu harus lulus dong gitu, aduh kamu harus lulus loh semester ini gitu kan. Nah, itu sama dengan aku harap kamu lulus Lucy, aku harap kamu lulus Mutia gitu loh sebenarnya. 빨리 이번 학기 졸업해야 할 텐데 gitu kan. 화이팅 하고 내가 도와줄게 gitu. Gitu loh. Ngerti nggak teman-teman? Kalau saya menerjemahkannya dengan harus gini-gini loh, harus begini-gini sih, seperti itu. Memang ujung-ujungnya nanti akhirnya menjadi harapan. Tapi kalau kita artikan itu biasanya menjadi seperti itu. Kamu harus lulus loh semester ini gitu kan. Kalau nggak di DO gitu loh. Iya nih, aku harus lulus nih. Tadi Lucy bilang, 이번 학기 졸업해야 할 텐데 gitu kan. 맞아. 나는 이번 학기 졸업해야 할 텐데 할 수 있을까 모르겠네 gitu. Ngerti ya teman-teman ya, terserah sih teman-teman mau nerjemahin seperti apa, tapi jelasnya Siri Aoya Haltende ini sering dipakai berbarengan dengan Kokdong Ita gitu kan. Misalnya contoh gini, misalnya ibu saya sakit gitu kan ya, mbahnya misalnya parah gitu kan, tapi dia nolak obat terus gitu loh. Cuman kalau obatnya dimuntahin terus, dia nggak bisa tidur malam ini gitu kan. Terus saya bilang gini, saya cerita sama Lucy, 우리 엄마 계속 약을 거부해. 이bu aku selalu nolak minuman obat nih gitu kan. 약을 먹어야 할 텐데 걱정이다. 오늘 밤도 못 잠을 못 자겠어 gitu kan. Ngerti nggak, Gus? Ibu gitu kan, ibu aku harus minum obat nih, aku jadi khawatir. 약을 먹어야 할 텐데 걱정이다. 이번 오늘 지금 약 안 먹으면 오늘 밤도 오늘 밤도 잠을 못 잘 텐데 gitu kan. Nah, itu juga artinya mungkin ya agak beda ya Haltende dengan Aoya Haltende gitu kan ya. Kalau itu kan harus begini gitu ya. Cemas ya, Sen. Cemas. 맞아요, cemas, khawatir gitu loh. Khawatir. Sama dua-duanya si Real Tende sama Aoya Haltende juga buat kecemasan gitu. Kalau cuman Aoya Haltende kan cuman mengharuskan kamu harus kayak gini supaya begini. Jadi ujungnya nanti menjadi satu syarat gitu loh. Kamu harus kayak gini supaya begini gitu loh. Kalau nggak kayak gini kamu akan begini. Nah, itu Real Tende. 약을 먹어야 할 텐데 걱정이다. 약을 안 먹으면 오늘 밤도 못 잘 텐데 gitu loh. Ngerti ya 여러분 ya? 이해할지 모르겠네. 이해해야 할 텐데. 바로산 이해해야 할 텐데. 이해해야 할 텐데 여러분. 시험을 잘 보려면 이해해야 할 텐데. 시험을 잘 보려면 선생님이 설명해준 문법들을 이해해야 할 텐데. ini artinya apa? 이해해야 할 텐데 gitu. Yarabbun kalau ingin ujiannya bisa harus mengerti tata bahasa yang saya menjelaskan gitu. 이해할 텐데 걱정이네. Misalnya gitu. Misalnya Yarabbun menunjukkan raut muka yang begini semua. Kayak nggak ngerti gitu kan ya. Penjelasan saya berarti nggak bagus gitu kan ya Yarabbun ya. terus saya bilang, 여러분 어떡하지? 시험을 잘 보려면 선생님이 설명해준 문법들을 이해해야 할 텐데 걱정이네요. gitu. 이해했어요, 여러분? 자파는 뭐 설명 안 해줘도 알고 있으니까
여러분들, gimana teman-teman ngerti nggak? 아오야 할 텐데? Mengerti, Sam. Cuman, ya intinya kita mau bilang aja harus gini loh. Gitu. Tapi sebenarnya bukannya harus dilakukan ya, Robun. Enggak harus dilakukan ya ini. Kamu harus begini loh, gitu loh. Jadi maksudnya terserah ujung-ujungnya nanti mau dikerjain atau enggak. Jadi beda dengan bilang saya harus makan ini sekarang, saya harus ngerjain ini sekarang. Itu nggak bisa pakai 아오야 할 텐데. Gitu loh. 제가 이거 해야 해요. saya harus mengerjakan ini. 저는 제가 이 일을 misalnya gini ya, 여러분. 잠깐만요. 회식을 못할 것 같아요. artinya apa nih, 여러분? Saya nggak bisa rapat kayaknya. 네. 내일까지 드려야 사장님께 misalnya 과장님에게 줘야 할 보고서가 있거든요. 오늘 끝내야 할 텐데요. Ini artinya apa sampai sini? Saya kayaknya nggak bisa ikut makan-makan kantor deh. Sampai besok mau ada laporan yang harus diberikan ke manajer. Padahal harusnya hari ini selesai. 오늘 끝내야 할 텐데요. 걱정이다. 오늘 끝내야 할 텐데 아직 멀었어요. Tapi masih jauh, belum berproses, jauh masih banyak gitu. 아직 멀었어요. Bisa sampai selesai gitu kan. Terus gini. 내일까지 못 주면 과장님에게 혼날 텐데 artinya apa? Kalau sampai besok nggak dikasih buat manajer kayaknya bakal marah. Iya, honada itu dimarahi gitu kan. Saya mungkin real tende di sini artinya mungkin akan dimarahi gitu kan. Jadi saya khawatir mungkin dimarahi. Kalau di sini saya khawatir nih harus selesai hari ini gitu ya, Robun ya. Intinya cuma ada kata harusnya, tapi sebenarnya dua-duanya menunjukkan kekhawatiran gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya perbedaannya ya. 다른 친구들 어때요? 괜찮아요? 이해했어요? 네, 쌤. 네, 알겠어요. 네, 좋아요. 네, selanjutnya. Loh, kok langsung ke sini sih, 여러분? Nadia nih ini. Nah, misalnya gini, tahun ini harus lulus sebentar. Aza, HP Bunda tolong dong bunyinya. 진짜. 귀찮아 죽겠어. tahun ini harus lulus nih. Gimana nih, 여러분? Bahasa Korea jadi gimana? Tolong dong HP Bunda itu alarmnya, nah. Tahun ini lulus harus nih. Gimana ya, 여러분? 올해 졸업해야 할 텐데. 졸업해야 할 텐데요. 텐데요 gitu, 여러분 ya, gitu ya. Tadi saya bilang sama Lucia, Lus, aku semester terakhir nih, gitu kan. Lus, aku semester terakhir nih, gitu kan. Wah, terus Lucy bilang, kamu harus lulus loh, gitu kan. Nah, itu berarti, 우리 졸업해야 할 텐데, gitu kan. Kan tadi Mutia bilangnya, ini semester terakhir aku lulus, gitu kan. Kalau nggak aku di Deo semester depan, terus Lucy nanggepinnya gimana? 어떡해, 올해 졸업해야 할 텐데, gitu. 맞아, gitu. Harus tiba cepat loh, gitu kan.
Kamu harus cepat tiba loh. Sajangnim sudah di depan pintu. Gimana? Cepat. Pali 도착. 빨리 도착해야 할 텐데요. 네, 빨리 도착해야 할 텐데 gitu. 지금 어디예요, 루시 씨? 저 아직 enggak, saya masih satu stasiun, 저 아직 한 정거장 남았어요, gitu kan. 어떡하지? 과장님, 5분 있다가 도착해요. 빨리 도착해야 할 텐데, 루시 씨 어떡해요? gitu loh. Ya. Harus cepat sembuh nih. Besok kan harus naik ke podium jadi pembawa acara. Aku harus cepat sembuh nih. Besok aku harus naik ke podium gitu. Gimana ya, Rabun? 빨리 나야 할 텐데요. 맞아요. 빨리 나야 할 텐데. 어떡하지? 빨리 나야 할 텐데. 내일 사회자를 맡았거든. Gitu. Besok harus selesai loh. Misalnya saya bilang sama Lucy, lu sudah sampai mana? Masih setengah Bu, gimana? Masih setengah Bu, gitu kan? Harus cepat. Besok harus selesai loh, gitu. Itu kan mau dipakai laporannya, gitu. Gimana ya, Rabun? 내일 끝내야 할 텐데. 할 수 있겠어요? 네. Nah, di sini nih bawah ya, Rabun. Misalnya Lucy mau ngenalin ke Asya. Lucy cerita sama Dava, Pak, aku mau ngenalin Asa cowok nih gitu kan. Terus Dava bilang gini, kamu mau ngenalin sama siapa namanya? Sama Asa, harus lulusan S1 loh gitu. Lucy 씨한테 소개하려면 그 남자는 lulusan S1 apa ya, Rabun? Apa, Fa? Kita tanya Rafa aja. 학사쌤. 학사쌤. 학사 졸업생? 이어야 할 텐데. Ya, 맞아요. 이어야 할 텐데. Terus si Lucy bilang, 걱정 마. 알아. 있어. Gitu. Besok kita mau piknik nih mau piknik di pinggir kali Ciliwung. Kalau di Korea kan Hangang, kita Ciliwung ya, Rabun. Wah, besok cuaca harus cerah nih. Gimana ya, Rabun? 내일 날씨가 좋아야 할 텐데. 맞아요. 내일 날씨가 좋아야 할 텐데. Walaupun udah belajar sebelumnya ya, mungkin udah lihat video Fafadi juga kali ya, jadi nggak terlalu susah ya. Kalau saya sih kemarin ngeliat aja gitu, saya di Google. cari saya. 그러니까 여러분은 지금 너무 유리해요. 여러분도 sebenarnya banyak beruntung gitu ya. 선생님 같은 경우에는 아주 옛날에 공부한 사람이어서 옛날에 공부했을 때는 너무 힘들게 공부했었어요. 이제 자료도 많이 없었고 그래서 선생님 설명밖에 그러니까 선생님 설명에만 기대했었어요, 여러분. 여러분 지금 너무 유리한 게 뭐냐면 인터넷도 있고 인터넷에 여러 가지 자료가 많기 때문에 사실은 여러분에게 도움이 될 수 있는 자료들이 많아요, 여러분. 그래서 선생님이 따로 설명 안 해줘도 여러분 아마 이게 공부만 열심히 하면 금방 이해할 거야, 여러분. 알겠죠? 네. 네, 약을 먹어야 할 텐데 걱정이에요. Ini boleh ini kan kalau nggak pakai audionya ya, Rabun ya. kalau pakai audionya bisa ngomongnya 걱정이에요. 약을 먹어야 할 텐데요. 지금 벌써 7시예요. 나리가 숙제를 해야 할 텐데요. 나리가 숙제를 해야 할 텐데 빨리 끝내주세요. gitu kan.
Mungkin Lucy sama Nari itu lagi ngobrol gitu kan ya. Terus ibunya Nari bilang gitu kan, cepat selesaikan, Nari harus ngerjain PR loh gitu. Nari harus ngerjain PR loh gitu. Mungkin Lucy sama Nari lagi rapat Karang Taruna kali, si ibunya keluar si Nari. Cepat selesaikan, si Nari harus ngerjain PR loh gitu ya. 한국 대학교에 입학하려면 topik 3급에 합격해야 할 텐데요 gitu kan. harus lulus topik level 3 loh kalau mau masuk Universitas Korea. 네, 여러분이요. 어렵지 않아요, 여러분. 네, 여기까지 질문 있어요? 아니에요, 없어요. 질문 없죠? 없는 것 같아요. 네, 여러분 쌤 kasih link sekalian buat absen. 쌤 kasih link ini ya, 여러분 tolong dikerjakan ya. Ini menyimak dan berbicara. Satu lagi. Ini dia tabas. Ini cuma 11 soal ya, Robun. Sangat sedikit yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa dikasih nama, nilainya 100 ya, Robun. Sam, saya mau nanya, Sam, besok untuk menyimak dan berbicara jam berapa? Di bawah, lagi dicas katanya, kata Teteh. Nih ya, Robun. Nih, gimana? Gimana, Dava? Dava. Siapa, Lucy? Saya mau nanya, besok menyimak dan berbicara jam berapa ya, Sam? Kita jam 1? Jam 1. Oh iya, terus nanti saya akan share lagi satu link. Jadi linknya itu Google Form juga, tapi tentang kosakatanya. Jadi silakan dikerjakan saja dulu. Jadi besok di menyimak dan berbicara itu cuman dengerin aja, habis dengerin satu grup cuman akan bertanya sama menjawab 1 kali aja. Tapi dengernya 5. Makanya itu kenapa saya minta Yorobun menentukan grup dulu. Gitu ya. Nah, karena yang namanya untuk menyimak dan berbicara, Yorobun kan harus tahu kosakatanya apa saja akan kita dengarkan di teksnya kan. Makanya itu saya nyuruh Yorobun pelajari dulu kosakatanya. Nah, saya mau ngetes Yorobun kosakatanya udah hafal atau belum itu dari tes kosakata yang nanti saya kirim besok pagi ya Yorobun ya. Karena kalau sekarang nanti Yorobun ngerjainnya malas-malesan. Paling 2 jam atau 3 jam sebelum kelas dimulai saya akan kirim linknya untuk dikerjakan sama sendiri-sendiri. Ngerti ya Yorobun maksud Sam ya? Ya, Sam. Nih, oke, yang sekarang kerjakan 10 soal ya Robun ya. 10 soal saya tutup jam 9:30. Bukan cepetan nggak? Cepetan ya Robun ya. Kalau saya tutup jam 10, nggak apa-apa ya Robun ya. Soalnya cuma 11 kok. Sudah dibuka belum? Kalau jam 10 nggak apa-apa, Sam. Sudah, Sam. Kenapa? Kenapa, Lus? Kalau jam 10 nggak apa-apa, Sam. Ya, jam 10 aja ya. Jam 10 ini kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan Google Form-nya sampai jam 10 saya tutup ya, teman-teman. Ya, Sam. Deh. Udah, Yorobun, maafin ya, walaupun malam-malam Yorobun tetap dengerin kuliah Sam, 미안해요. 그리고 고마워요. 우리 다음 주 만나요, 여러분. 잘 자요. 네, 감사합니다, 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 수고했고.